Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang sangat saya hormati Abah Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Kedua kalinya Ustadz Ahmad Nidhomi yang sangat saya muliakan selaku guru pengampuh tafsir tematik Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Juga kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, terima kasih untuk para pemirsa yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya hari ini. Kembali lagi dengan saya Hukma Srobiah Al-Faqih dari kelas 6A Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang halal dan haramnya makanan. Di mana halal dan haramnya makanan itu terdapat di surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 4. Di mana di dalam ayat surat Maidah sendiri itu terdapat suatu keistimewaan. Tepatnya di dalam ayat ketiga. Karena di dalam ayat ketiga merupakan ayat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al-ayah. Kemudian saya akan mengulas sedikit tentang haramnya makanan. Haramnya makanan itu berdasarkan ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akalas subu'u illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi. Al-ayah. Haramnya makanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah berdasarkan cara atau cara mendapatkannya. Yang pertama, jika suatu hewan itu didapat dengan tercekik. Kemudian yang kedua ialah binatang tersebut itu terpukul. Kemudian binatang tersebut terjatuh. Kemudian ditanduk. Kemudian diterkam oleh binatang buas yang belum terlatih. Kemudian hewan tersebut disembelih atas nama berhala. Kemudian haramnya makanan. Yang kedua ialah secara zat, yaitu asli. Yang pertama ialah bangkai. Yang kedua ialah darah. Yang ketiga ialah daging babi. Kemudian yang keempat ialah disembelih dengan nama selain Allah. Kemudian halalnya makanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah hewan binatang ternak. Binatang ternak seperti kelinci, kemudian ayam, kemudian kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah binatang ternak itu diterkam atau didapatkan oleh binatang buas yang sudah terlatih untuk berburu. Kemudian cara bagaimana binatang buas itu menjadi halal buruannya, itu pertama ialah binatang buas tersebut sudah terlatih. Yang kedua ialah binatang buas itu tidak memakan hasil tangkapan hewan yang diburunya. Kemudian binatang buas itu dilepaskan dengan membaca basmalah. Kemudian pemburu atau pemilik hewan binatang buas itu ialah seorang muslim. Kemudian jika yang digunakan berburu ialah anjing, maka anjing itu ialah disyaratkan untuk berwarna hitam. Kemudian hewan itu
hewan buruan itu hukum aslinya ialah halal. Kemudian hewan buruan itu menjadi haram ketika berburunya itu dalam keadaan ihram. Kemudian penyembelihan bagaimana sih menurut syariat Islam yang benar? Itu terdapat khilaf beberapa ulama. Yang pertama ialah menurut ulama Malik. Ulama Maliki itu menyebutkan penyembelihan yang sah menurut syariat Islam ialah memutus urat leher dan juga nadi. Kemudian yang kedua, menurut Imam Syafi'i ialah memutus kerongkongannya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah ialah memutus kerongkongan dan juga salah satu urat leher. Kemudian alat yang digunakan untuk berburu ialah alat yang dapat digunakan untuk memutus urat leher atau untuk memutus yang lainnya. Tetapi kecuali tulang dan juga kuku, karena tulang dan juga kuku itu termasuk bangkai, maka tulang dan kuku itu tidak boleh digunakan untuk memotong binatang yang akan disembelih. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, jika sudah mepet atau terdesak, maka diperbolehkan memotong dengan tulang dan juga kuku tersebut. Oke, sekian dari saya. Kita langsung lanjut menuju bab tentang poligami. Saya akan menjelaskan sedikit tentang poligami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.